Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini dikutip dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 26 sampai dengan ayat 28. Kita mendengarkan firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui nats khotbah kita pada pagi hari ini, sepertinya kita bisa menyimpulkan bahwa misionaris yang pertama yang harus melakukan pemberitaan dan pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya untuk dunia adalah Adam dan Hawa. Kedua pribadi inilah misionaris yang pertama. Tentu yang menjadi pusat misi, tujuan misi apa? Tujuannya adalah ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah yang menjadi goal. Inilah yang akan dicapai oleh Adam dan Hawa. Lalu di dalam konteks perjanjian baru, siapakah yang menjadi misionaris? Kita tidak bisa katakan yang menjadi misionaris itu nomen sen. Saya tidak akan mengatakan itu. Yang menjadi misionaris dalam konteks perjanjian baru adalah kita. Kitalah yang menjadi misionaris yang kedua. Lalu apakah yang menjadi goal? Apakah yang harus dicapai oleh kita sebagai misionaris kedua? Yang harus kita capai Bapak Ibu Saudara-saudara, Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu
pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menariknya khotbah ini Bapak Ibu Saudara-saudara di soal peralihan antara konteks perjanjian lama Adam dan Hawa dengan konteks panggilan kita di dalam perjanjian baru. Bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata bara itu adalah artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah itu hanya dialah pribadi yang boleh mewujud nyatakan bara Elohim. Samain. Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tidak menerima ajaran atau doktrin evolusi. Bahwa kita itu katanya berasal dari bodat. Di bodat kita sudah. Kalau kita meyakini itu, lalu ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah hasil dari ledakan. Efek dari ledakan gunung Merapi yang sangat besar dan dahsyat. Dari situlah bumi ini terbentuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak menerima semua pernyataan itu. Yang jelas, sebagai orang Kristen, kita harus mengakui bahwa dunia ini tidak terjadi secara kebetulan, bukan evolusi dan bukan hasil ledakan gunung Merapi. Yang jelas bumi ini dicipta dan sang penciptanya adalah Allah yang Maha Kuasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu setelah hari kelima selesai, dia memasuki hari keenam. Disitulah Allah menciptakan siapa? Manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Segambar dan serupa dengan kita. Dimoloso di pagkulingi hone saping mi, nasoma magkulingi debatado ho di si. Molo di hosomi ho na di siya mukabirang mi, namak kosomi debatado ho di si. Ay rupa ni debatado na dong disapik siya mumi. Alay ho pe rupa ni debatado. Kalau Allah menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya, itu artinya yang pertama bahwa manusia dicipta dan menjadi ada bukanlah hasil inisiatif dari manusia itu sendiri sehingga dia menjadi ada. Jadi jangan pernah sesakit apapun kehidupanmu di dunia ini, engkau menyesali hidupmu. Bahasa seorang au Tuhan tu bertibion. Bahasa jadi honommu au Tuhan. Kita menjadi pribadi yang meragukan dan mengkhianati inisiatif Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, jika manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya manusia itu adalah
perwujudan dari kedaulatan Allah. Tujuan daripada manusia itu menjadi rupa dan gambar Allah untuk menindaklanjuti eksistensi dari kebaikan yang telah ada di dalam ciptaan itu sendiri. Jadi setiap Allah menciptakan sesuatu, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah selalu mengatakan semuanya telah menjadi baik. Nungatung macai dengan sudena. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mau eksistensi daripada kebaikan ini senantiasa terpelihara melalui rupa dan gambar Allah yang ada di dalam manusia, melalui kedaulatan Allah yang ada di dalam wajah diri manusia itu sebagai gambaran daripada kedaulatan Allah, kekuasaan dan kebesaran Allah. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia adalah imago Dei, rupa Allah. Atau boleh kita katakan manusia adalah wakil Tuhan. Dan perlu kita ketahui, itu adalah pemberian Allah, bukan permintaan manusia. Kita menjadi duta Allah, kita menjadi gambaran kedaulatan Allah, kita menjadi imago Dei, perwujudan rupa Allah. Itu adalah pemberian Allah terhadap diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bisakah kita sejenak merenung? Molo ditoppa debataho ataridaan ni pardopahan ni debata bodo peter batudu hoko pardopaham munuain tu kortidion ia pardopaham mi hadaridaan ni pardopahan ni debata. Jika engkau adalah gambar dan rupa Allah, sebagaimana engkau dicipta sesuai dengan itu, masih mampukah engkau pada saat ini menunjukkan kepada anak-anakmu? Masih mampukah engkau pada saat ini menunjukkan rupa dan wajahmu terhadap tetanggamu, terhadap saudara-saudaramu yang lain, bahwa engkau adalah rupa dan wajah Allah yang kelihatan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dulunya dunia ini sudah terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi pada saat ini dunia ini sudah terlalu kecil untuk memenuhi keserakahan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas burung-burung di udara dan ikan di laut. Itulah tujuan daripada misionaris yang pertama. Tapi perlu Bapak, Ibu, saudara-saudara ketahui, tujuan ini akan menjadi tujuan yang tidak diperkenankan Tuhan. Ketika Tuhan, perhatikan ayat 28. Allah memberkati mereka. Sekali lagi, Allah memberkati mereka. Jika berkat Tuhan itu telah lepas dari diri daripada kedua pribadi misionaris yang pertama ini, Adam dan Hawa, akibat kejatuhan dosa, regenerasi, pertambahan penduduk akan menjadi sebuah malapetaka yang berdampak sangat buruk kepada dunia dan kepada diri manusia. Jadi unang doko kamu be, iku gudang doko paran paditanami. Ay halak batak magdok, lam gudang geleng, lam gudang rezeki maranak 10 pitu, arboru 10 onom. Adong dobe, banyak anak banyak rezeki. Begitulah pemahaman orang Batak. Tapi tidak hanya melulu saya mau mengidentikan
firman ini. Jadi kalau Tuhan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ketika orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan semakin banyak di dunia ini, maka Tuhan akan semakin memberkati. Dan jika mereka ini semakin banyak, tujuan daripada manusia itu dicipta, tujuan daripada dunia yang begitu baik itu dicipta sebagai tempat manusia yang nyaman, aman dan tentram, itu baik. Tetapi ketika manusia ini tidak lagi layak menjadi tempat berkat Tuhan, dan perlu jol malam torob dak tuaha katorok toro bulu kira songoni labatanna. Yang pertama apa dulu? Allah memberkati mereka. Karena firman ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan seterusnya. Bapak ibu saudara-saudara, inilah tujuan misionaris yang pertama itu, yang harus dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Tapi manusia yang dua ini gagal. Kenapa? Sebab rupa Allah yang ada pada dirinya telah tercoreng oleh kejatuhan mereka ke dalam dosa. Bapak ibu saudara-saudara, Trinitatis, ketritunggalan Allah. Buku pengantar yang saya baca, ketika Tuhan mengatakan dalam firman ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Dia tidak mengatakan baiklah aku. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Sebenarnya keberadaan daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, tapi memiliki tiga peranan. Saya tidak berani mengatakan tiga hakikat. Jadi Tritunggal itu adalah satu hakikat, tapi memiliki tiga peranan. Matahari itu satu, tapi memiliki beberapa peranan. Di sana ada sinar, di sana ada panas. Manusia itu bukan hanya manusia ditinjau dari segi keberadaan dirinya sebagai manusia. Tapi manusia itu memiliki apa? Tubuh. Manusia itu memiliki apa? Napas. Manusia itu memiliki apa? Roh. Manusia tidak bisa kita katakan hanya roh. Manusia tidak bisa kita katakan hanya tubuh. Manusia tidak bisa kita katakan hanya jiwa. Tetapi manusia itu adalah tubuh, roh, dan jiwa. Teh manis tidak bisa dikatakan hanya gulanya. Teh manis tidak bisa kita katakan hanya bubuk tehnya. Teh manis tidak bisa kita katakan hanya airnya. Tapi teh manis itu adalah ketiga pribadi tersebut. Air, bubuk teh, dan gula. Jadi ahli teolog menyimpulkan, ketika manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah ada di sana. Jadi sebelum perjanjian baru itu dan segala sesuatu yang terjadi di dalam perjanjian baru itu sendiri, bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu telah ada. Tentu menjadi timbul pertanyaan dari jemaat yang hadir di sini. Lalu kenapa Pak Pendeta menyangkut soal ketritunggalan Allah itu? Sehingga Allah lebih mewujudkan itu secara praktis.
di dalam proses perjalanan perjanjian baru? Jawabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketritunggalan Allah itu ada. Itu bagian daripada perjalanan manusia jatuh ke dalam dosa juga. Tidak perlu Kristus bagi kita ketika kita tetap diberkati oleh Tuhan, sama seperti ketika Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan dirinya, lalu kita akan beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan itu. Ketika ini tetap berjalan dengan baik, Kristus tidak perlu. Ketika ini berjalan baik, Roh Kudus tidak perlu. Tetapi ketika rupa Allah, wajah Allah, kedaulatan Allah, wibawa Allah hilang, tercoreng dari diri manusia itu sendiri, maka manusia itu kehilangan muka. Pernahkah saudara kehilangan muka? Dang marbuhi bezolmai tunatinopai. Dang marbuhi bezolmai laho mempertahankan haulion ni natinopaon. Iban na songonin waing sega di portibion. Global warming, pemanasan global yang hebat. Ipakilalah ho kamu doamang doho tamu inang lam moho portibion. Apakah saudara bisa menjamin dunia ini 50 tahun lagi layak untuk ditempati? Saya nggak bisa jamin. Kalau manusia pada saat ini tidak berubah untuk memperlakukan dunia ini, ingatlah, 50 tahun lagi dunia ini akan menjadi bencana yang besar bagi manusia. Dan dunia ini tidak lagi tempat tinggal yang paling aman dan nyaman. Kita tidak tahu apakah kita harus pindah ke planet lain. Saya nggak tahu entah ada planet lain yang layak ditempati. Nah, iya. Jadi tujuan kebaikan daripada ciptaan itu yang telah hilang. Jadi wibawa, karisma, kedaulatan manusia itu telah hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan daripada Tritunggal Trinitatis ini adalah apa? Dang lomoro hani debata, rupa ni debata, naumian di bagasak kita. Marhite natinoppa di debata kita dimulanai. Adongi di kita dirampas oleh siapa? Direnggut oleh pelanggaran atau kekuasaan dunia ini. Jadi rupa Allah itu mau Allah pertahankan sehingga manusia itu ditebus melalui siapa? Melalui Kristus. Sehingga manusia itu ditebus melalui apa? Melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menghubungkan evangelium ini kepada epistel kita itu, memang sepihak menyangkut soal ajaran tentang ketritunggalan Allah itu agak sulit untuk dimengerti. Dan kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa setiap gereja memiliki pemahaman doktrin yang berbeda menyangkut soal pengertian daripada ketritunggalan ini. Ada gereja yang mengatakan anak Allah, Roh Kudus itu beda pribadi. Tetapi kita mengakui Allah, anak, Roh Kudus itu adalah satu. Tetapi mereka memiliki 3 peranan. Tidak ada yang boleh mengerti menyangkut soal ketritunggalan Allah itu ketika kita tidak memasuki pemahaman diri kita tentang pribadi yang telah kehilangan wajah. Kita tidak bisa memahami tentang keberadaan daripada ketritunggalan Allah itu atau doktrin yang menyangkut soal ketritunggalan Allah itu, Trinitatis itu, ketika kita tidak memasuki ranah pemahaman manusia yang awalnya adalah diberkati dan disuruh mengerjakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, hilang dari diri kita. Wajah Allah hilang,
wibawa Allah hilang, kedaulatan Allah hilang. Jadi halak na sobui masuk tu hadirion ni jolma na agwa buhi dan bui no ni mangatu si taringot tuaha ketritunggalan Allah. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, modalnya adalah apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati, dan di dalam kerendahan hati itu sendiri kita akan memasuki kekuatan daripada Allah Bapa itu, kekuatan daripada Anak, dan kekuatan daripada Roh Kudus itu. Dan kita akan memasuki tema khotbah kita atau tema minggu kita, menuju mahkota kemenangan di dalam Kristus. Allah Tritunggal pencipta sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita merenungkan proses perjalanan kehidupan kita dihubungkan dengan perjalanan iman kita kepada Allah. Sebagaimana Allah pada awalnya menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya, dan hanya untuk diri kita Allah menyatakan pernyataan seperti itu. Allah tidak memberikan pernyataan kepada ciptaan yang lain, baiklah kita menciptakan ini segambar dan serupa dengan kita. Allah tidak pernah. Allah hanya mengatakan pada hari ke-6 setelah bumi dicipta dengan segala isinya, Dia mengatakan baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan diri kita. Allah tidak mau rupa Allah hilang dari diri kita sendiri, supaya misi, goal, target yang Tuhan mau senantiasa terlaksana di tengah-tengah dunia ini. Dan kekuasaan tanda kutip itu tidak Dia ambil dari manusia itu sendiri. Manusia itu tetap sebagai imago Dei, duta Allah yang harus memelihara dunia ini. Tetapi manusia itu harus diapain? Direformasi. Manusia itu harus diapain? Diperbaharui. Di dalam siapa? Di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus, atau di dalam ketritunggalan Allah itu sendiri, atau di dalam Trinitatis itu sendiri. Apa yang menjadi tujuannya? Supaya manusia itu sebagai misionaris kedua, pergilah sampai ke ujung bumi, beritakanlah firman Tuhan, baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya tujuan daripada dunia dicipta, manusia dicipta, tetap selaras dengan tujuan Allah itu sendiri. Marilah kita senantiasa membuka diri untuk itu. Marilah kita senantiasa diperbaharui oleh ketritunggalan Allah itu sendiri. Di dalam keberkenanan diri kita merendahkan diri. Amin.